Akuntansi kantor pusat dan cabang. Prosedur umum dalam rangka meningkatkan penjualan, maka perusahaan memperluas area penjualannya. Caranya bagaimana? Caranya dengan membuat kantor cabang. Nah, dengan adanya kantor cabang, maka kesepakatan dengan pelanggan tidak harus dilakukan dengan kantor pusat, cukup dengan kantor cabang. Nah, kemudian apa bedanya dengan agen? Kalau agen merupakan unit yang menerima pesanan barang dan beroperasi di bawah pengawasan langsung kantor pusat. Jadi agen sifatnya hanya menerima pesanan barang. Tetapi agen tidak punya stok barang. Nanti kalau ada pemesan nanti yang akan mengirim barang yang dipesan tersebut adalah dari langsung kantor pusatnya. Nah, sedangkan kalau cabang ini dia bisa menjual barang yang dikuasainya. Artinya di kantor cabang ini dia memiliki persediaan barang dagangan, bisa langsung menjual kepada pembeli. Dan juga cabang memiliki wewenang untuk mengelola transaksi sebagai unit bisnis yang mandiri. Kemudian operasi agen. Agen beroperasi sebagai unit penjual lokal dengan arahan dari kantor pusat. Kemudian dia secara umum tidak memiliki persediaan kecuali sampel, contoh saja sampel dari produk yang dijual. Nah, biasanya agen diberi modal kerja yang digunakan untuk apa? Untuk membayar beban operasionalnya yang akan lebih mudah jika diselesaikan dan dibayar oleh agen tersebut. Kemudian sehingga nanti agen mendapat uang dari kantor pusat. Nah, pengelolaannya uang dari kantor pusat kepada agen sering menggunakan impress fund sistem sistem impress atau kas kecil yang tetap untuk pengendalian kas yang diberikan kepada agen. Nah, kemudian kantor pusat yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembukuan dari penjualannya, termasuk membuat tagihan kepada pelanggan dan juga menerima pelunasan dari pelanggan. Sedangkan agen tidak melakukan pembukuan, hanya pencatatan seperlunya saja, tetapi bukan pembukuan. Pembukuannya di kantor pusat. Kemudian semua biaya operasi agen ini menjadi tanggungan kantor pusat. Kemudian untuk akuntansinya bagaimana? Agen tidak menyelenggarakan pembukuan, tidak menyelenggarakan akuntansi atas transaksi yang dilakukan. Agen hanya membuat ringkasan penerimaan dan pengeluaran modal kerja, kemudian mencatat penjualan ke pelanggan. Kemudian ringkasan pemakaian modal kerja akan dikirim ke kantor pusat, dilengkapi bukti-bukti dalam bentuk voucher yang telah dibayar, nantinya untuk mendapat penggantian. Kemudian akuntansinya bagaimana? Tentunya di kantor pusat akuntansi untuk agen yang dilakukan oleh kantor pusat Untuk modal kerja menggunakan impress fund sistem, kemudian misalkan yang pertama kantor pusat mencairkan cek sejumlah dana yang sudah ditentukan dan dikirimkan ke agen. Maka jurnal yang dibuat oleh kantor pusat debit ke working fund agensi A ini tentunya kalau agennya ada lebih dari satu, kita buat begini working fund untuk agen A, agensi A. Kemudian kreditnya cash sebesar yang diberikan, misalkan $1.000. Dan yang kedua agen akan melakukan
mengajukan ya pengisian kembali modal kerja jika saldo modalnya sudah menipis atau pada akhir periode ya. Kemudian kantor pusat akan mencatat ya penerimaan pertanggungjawaban atas penggunaan modal kerja sebelumnya dengan mencatat ya debitnya expenses ya agensi A ya. Nanti ya ada silakan dirinci ya expensesnya, kalau ada rinciannya ya dirinci ya berupa apa saja ya. Kemudian kreditnya cash ya sebesar yang diberikan ya untuk mengganti ya, beban operasional yang sudah dikeluarkan oleh agen dan dimintakan penggantian, misalkan $200. Kemudian yang berikutnya, kantor pusat mengirimkan aset non kas ke agen ya seperti barang sampel ya, peralatan ataupun perlengkapan, maka di kantor pusat dicatatnya debitkan ke agency samples ya, agency samples debit, kreditnya inventory. Ini misalkan yang ya barang sampel ya, debitnya agency samples, kemudian kredit inventory sebesar $200 misalkan ya. Kemudian kantor pusat memberikan persetujuan pesanan yang diajukan oleh agen, kemudian kantor pusat mengirim barang dagangan ke pelanggan. Jurnalnya ya, account receivable, kemudian credit sales ya. Seperti kalau menjual secara kredit ya, hanya saja di sini dikasih keterangan salesnya agensi A, agen A. Untuk menandai yang melakukan penjualan adalah agen A. Sebesar nilai penjualannya misalkan $1.200 ya. Kemudian karena menggunakan perpetual sistem ya, maka dicatat juga COGS dan merchandise inventory. Dan di sini diberikan keterangan agensi A ya, COGS agensi A, debit kreditnya merchandise inventory agensi A. Sebesar harga pokok penjualannya $800 misalkan. Selanjutnya ya, transaksi berikutnya, kantor pusat menerima pembayaran dari pelanggan. Ya, di sini debitkan cash, kreditnya account receivable. Ya, 1.200. Ya. Kemudian akhir periode, ya, jika kantor pusat menyajikan transaksi-transaksi agen seolah-olah transaksinya sendiri, maka setelah akun-akun transaksi agen, ya, akan ditutup ke ikhtisar laba rugi. Ini closing entry-nya ya, closing entry untuk penjualan yang dilakukan oleh agen ya. Sebagaimana yang sudah biasa dilakukan, closing entry itu pertama kita mendebit pendapatan ya, sales di debit ya. Di sini salesnya agen A $1.200, kemudian kreditnya biasanya income summary begitu ya, kalau kita lakukan di perusahaan sendiri ya, kreditnya income summary ya. Di sini income-nya dikasih keterangan income agensi A ya. Kemudian yang kedua menutup expenses-nya ya, termasuk COGS ya. Maka expenses-nya di kreditnya COGS 800, kemudian ada yang dikeluarkan oleh A ya, expenses yang tadi yang berupa apa dibayarkan oleh agensi A menggunakan impress fund-nya ya sebesar $200 ya, maka di sini di closing ya. 200 di kredit, kemudian debitnya ke income agensi A, sehingga nanti ya income agensi A akan ada saldo kredit ya 200 ya, artinya ada pendapatan agensi A $200, kemudian kita
closing ya ke income summary ya. Income agensi A debit, kreditkan ke income summary $200. Dan jika ya, pada akhir periode masih terdapat barang sampel yang belum habis terpakai, maka kantor pusat membuat jurnal penyesuaian. Ya. Tadi kan yang sampel yang dikirimkan itu $200 ya. $200 dicatatnya debit agensi samples, kreditnya inventory, itu yang dicatat oleh kantor pusat ya. Nah ini misalkan yang dari 200 ya agensi barang-barang contoh itu ya, katakanlah terpakai ya habis terpakai $50 nilainya. Maka di sini dicatatkan sebagai advertising expense, itu adalah beban pemasaran ya, atau iklan ya. Debit oleh pusat dicatat debit advertising expense, kreditnya agency samples ya, berkurang ya barang-barang contohnya sebesar $50 ya. Ya, demikian ya untuk akuntansi untuk agen yang dicatat di kantor pusat.